Clothing. Ini dia mesin kita yang akan kita pakai untuk memproduksi clothing custom kita dari Bright Clothing. Kita akan lihat, kita akan buka. Ini adalah printer DTG ya. Kita buka saja seperti ini ya, semua. UMKM. Kita akan unboxing di sini. Kita lihat. Baik, kita taruh dulu. Nah, di sini juga kita akan lihat. Ini sedikit ditutup ya. Nanti saya akan tutup dulu ini. Ini ada sensornya di sini. Ya. Baik, kita lihat ini aja karena belum langsung mau dipakai. Kalau itu biarkan saja dulu. Ini area printnya, tatakan untuk kita naruh kaos. Ini sebesar A3 plus, baru ya mesin penggerak bawah ini. Kenapa harus ada ini? Karena printer yang kita pakai ini kan rakitan. Jadi printer atasnya itu adalah aslinya printer untuk print foto, bukan untuk kain, tapi dibuatkanlah seperti ini supaya kain bisa langsung di print. Kabel VGA-nya ini nanti terhubung dengan printer atas ya, printer atas. Ini penggerak bawahnya ya. Proximity sensornya juga ada di sini. Sehingga ketika traynya sudah mundur, nanti melewati batas sensor di belakang, dia akan maju lagi. Ya, artinya selesai itu. Atau kalau misalnya mau masuk lagi, nanti kan ada 2 kali. Sini kabel powernya, di sini nanti ya powernya di sini. Kemudian kalau yang kabel ini adalah ini grounding ya, untuk mengantisipasi kali-kali ada strum body ya. Dan untuk mengatasinya saya juga sudah mempersiapkan satu UPS juga sekaligus untuk stabilizer listrik ya, ketika mesin lagi berjalan untuk mengendalikan tegangan listrik yang naik turun supaya lebih stabil. Dan ketika misalkan tiba-tiba mati lampu atau PLN listrik mati, pas lagi kita ngeprint ini nggak langsung mati karena ada ini sekaligus juga menyimpan daya ya. Itu gunanya. Jadi tetap bisa sampai selesai dulu, minimal yang sudah sedang dikerjakan. Nah, ya begitu ya. Oke, begitu saja. Lanjut. Baik, kita lanjutkan. Ini mesin printer Epson yang menjadi mesin yang memberikan perintah ke penggerak bawah ya. Ini yang saya tadi katakan, sebenarnya ini diperuntukkan untuk printer foto ya, printer foto seri ini Epson L1800 ya. Jadi untuk kertas lah bisa dibilang tadinya ya, tapi ini sudah sedikit dimodif juga supaya pas nanti di atasnya ya, dan supaya tray untuk baju itu bisa muat masuk, jadi ada sedikit dipotong juga, digergaji. Oke, kita buka. Tara, boleh mungkin didekatkan ya. Ini dia di dalam, boleh ditunjukkan sini ya. Sebenarnya printernya tidak sebesar kardusnya ya, jadi yang besar itu adalah pelindungnya, kardusnya ada bagian styrofoam pelindung. Baik.
Ini dia aslinya, ini kabel plug and play nya untuk masuk ke sana. Baiklah, kira-kira seperti inilah nanti dia. Nah, ini yang saya bilang tadi, sini bagian sini ada yang digergaji nih bodinya, ini juga dipotong supaya pas, supaya masuk nih kayaknya ya, ini bisa masuk. Oke, nah coba kita lihat di sini. Kalau di sini relatif tidak banyak yang dirubah, masih asli semuanya ya, sesuai dengan bawaan printernya. Ini juga damper untuk apa namanya, tintanya. Ini adalah tabung tintanya, ini bisa di nah diisinya nanti di sini ya, diisi sesuai dengan warnanya ini. Ya, selang ini diberikan untuk pembuangan ya, nanti ketika kita akan sering-sering clean head untuk printer ini, setiap sebelum kerja sampai setelah habis kerja di cleaning dulu, nanti dia akan buang sisa-sisa tinta yang kira-kira kotor ya. Kemudian ini untuk dihubungkan ke printer bawahnya tadi ya, di sini ini dia seperti ini. Setelah ini dihubungkan, ini masuk, baru dikunci gitu ya. Nah ini berarti ya bisa. Satu lagi kita akan lihat nih, satu perangkat mesin press ya. Ini juga sangat penting untuk usaha clothing kita ya, bright clothing ya. Ini yang akan ngepress, ini sangat menentukan juga hasil finishingnya. Kita lihat, ini sudah saya keluarkan ya dari kardusnya, karena kardusnya agak sedikit rusak, terutama styrofoam-styrofoamnya. Merah supaya menandakan memang ini barang panas. Ternyata mereknya ini, tombol powernya, power. Ini kabel powernya, kabelnya dicolok. Kemudian ini modelnya slide, ini bisa sliding begini ya, jadi kita untuk memudahkan kita kalau kerja, nah ini sampai begini ya, udah cukup. Karena ini kan panas, terutama plate atasnya ya, ini yang kayak bawahnya setrika nih ya. Oke, ini karetnya. Kita naruh kaos di sini, nanti kita lapisin teflon dulu di sini, teflon anti panas ya, begitu. Kemudian baru kita taruh. Nah, ngepresnya gimana? Kalau suhunya sudah diatur di sini berapa detik sama suhunya, nanti di sini disetting dulu. Setelah mencapai juga panasnya, karena begitu dicolok tentu saja nggak langsung panasnya langsung segitu, dia perlahan akan naik. Nah ini mesin pressnya ini ada roda di sini, jadi nggak terlalu berat ini untuk begini ya. Nah ini udah pas, ini udah ngepres ya. Ya kalau dibuka, nah, jadi rodanya yang open ya. Nanti settingan untuk tinggi rendahnya atau kekuatan tekanannya itu dipengaruhi juga dengan katakan bawahnya tinggi rendahnya. Nanti ini settingannya yang ada tuas merah ini, kalau kita misalkan ke putar ke arah searah jarum jam, bentar, silakan dulu.
ini dia akan naik. Nah, untuk ke kiri. Nah, untuk settingan ini supaya tidak bergerak kiri kanan, ini dia kunci. Karena kalau ini dibuka ini bisa oleng ya. Jadi kalau udah lurus kita kunci dia. Oke, nah ini settingan tinggi rendah. Oke, itu saja saat kerja. Jadi kita nggak terlalu apa, ukuran plate-nya ini 38 kali 38 kali 38 memang agak kurang panjang ya. Kita belinya yang seukuran ini ya. Kalau yang lebih besar lagi saya takutnya listriknya ya. Kalau dia yang 40 kali 60 itu listriknya bisa 1800 ya. Ini untuk kepentingan di press, jadi baju itu di press sebelum di print, dan juga setelah di print juga di press juga pakai ini kita ya. Jadi ini senjata kita salah satunya, biar ini awet kita pakai lancar.